Lestari sebanyak-banyaknya di dunia ini tidak mengalahkan semut gadis yang berjalan menuju kafe yang biasa dia kunjungi. Wang Yan, gadis cantik yang memiliki mata coklat dan rambut panjang sebelumnya tak pernah bisa mendatangi kafe ini dalam 2 bulan terakhir. Dan kesana bukan hanya untuk membeli minum, tapi untuk melihat pria yang dikaguminya. Yan Taeyong, pria tampan yang punya kulit putih pucat dan senior rambut yang tak pernah bersikap ramah kecuali jika di tempat kerjanya sudah berhasil merebut hati Yan. Sampai siapa yang mau memesan, dia mendekatkan kalimatnya saat melihatnya yang sedang tersenyum seperti dewasa dengan karamel di atasnya. Lanjut Taeyong. Taeyong sudah hafal dengan sering kali setiap hari datang ke kafe ini. Yan duduk di kursi yang tergeletak di pinggir jendela. Dari sini dia bisa langsung melihat Taeyong yang sedang bekerja. Setelah makan dia ingin mendengar namanya dipanggil. Dia mendekat ke meja untuk mengambil pesanannya. Oh, tidak ada datang ke sini setiap hari. Aku tak akan melihat pria yang aku sukai. Yan tersenyum melihat Taeyong dengan jawabannya. Yan mengatakan jika dia menyukai Taeyong berapa minggu lulusan. Taeyong bertanya kenapa dia selalu datang ke kafe tempatnya bekerja. Aku akan mengerjakan nanti. Yan mengedipai sepatunya di jam istirahat sebentar karena biasanya mendengar panggilan yang sedang membuka penduduk makanannya. Makanlah lagi-lagi yang tersenyum. Dengan rasa kemudian membawakan ke makanan dan jangan datang ke sini lagi. Jawab Taeyong pada sekali begitu. Mengerti apa jika kau datang lagi. Yan angkat baju lalu minum minumannya. Dia melihat cup minumannya tertulis jangan datang lagi. Dia semakin mengenal saya. Pria berdaya itu mengalihkan pandangannya dan menatap laki-laki di depannya. Taeyong, ya, aku sangat memerlukan bantuan. Ada yang bisa saya bantu? Dosenku, aku melihat mahasiswa yang prestasinya semakin turun dan sudah semester kelima dia takut dia tidak lulus tepat waktu. Jadi, tanya dia untuk seorang aku yang kamu mentornya. Siapa? Yan. Aku dalam beberapa kali selalu mendalkanmu. Kim Taeyong sang dosen Kim yang berdiri di mana sedikit terluka. Dia menjawab kenapa dia harus dikatakan untuk menolak dosen Kim, tapi otaknya tak bisa diajak bekerja sama sekarang. Buat nilai Yan di semester ini aku mengandalkanmu. Dosen Kim pergi tanpa mengucapkan Taeyong. Nah, atas setelah pertama kali Taeyong melihat melihat Taeyong duduk di hadapannya dengan wajah kesalnya. Taeyong lembek. Kau sudah terlambat waktuku. Cepat duduk dan keluarkan bukumu. Ucap Taeyong dengan nada yang tak terpatahkan. Apa yang tak mengerti? Semuanya ucapan polos. Semua pelajaran semester ini rendah. Kenapa semakin pusing? Aku gagal kuliah. Baru saja aku tak ucap Taeyong enteng. Di mana orang duduk seperti mati dengan fokus.
kasih Tuhanku bermohon, karena cukup sampai di sini aku harus berucap. Aku akan datang ke kamu. Jangan kerjakan waktu yang sudah aku buat. Besok pagi aku di kafe. Pukul 6 sore. Siap-siap aku pasti akan datang tepat waktu. Dia hanya bekerja 4 jam setiap hari, mulai jam 12 sampai jam 4. Setelah itu dia akan mengajar Yan sampai jam 5 karena Yan bilang dia tidak bisa pulang malam. Jadi setiap hari dia hanya mengajar selama 2 jam. Kemudian hari yang menunjukkan perkembangan bagus. Mesti menurut Taeyong dia masih lambat dalam berpikir, tapi Yan sudah janji untuk berusaha sebaik mungkin dan berjanji pada Taeyong kalau semester ini dia akan mendapat IP cum laude. Hei adik muda, bagaimana bisa akan mendapatkan IP cum laude jika seperti ini saja tidak bisa? Taeyong pelayan yang langsung dipegang. Kita berusaha menemukan jawaban yang benar. Sabar ini sudah melebihi batas waktu yang kuberikan. Kerjakan semua soal itu baru boleh pulang. Tidak terasa harinya sudah gelap. Cuaca pun mendung. Sebentar lagi ujian turunnya sudah selesai dengan soal yang diberikan Taeyong. Aku sudah mengerjakan semuanya. Silahkan diperiksa. Yan memberikan Taeyong bukunya. Dia mulai gelisah saat melihat suasana di luar yang sudah gelap. Sebenarnya benar kau bisa pulang sekarang. Sebenarnya bisakah kau mengantar aku pulang? Siapa yang takut? Sedangkan Taeyong hanya menatapnya dengan wajah datar. Aku takut pulang sendiri. Dia menatap Taeyong yang masih memasang ekspresi datarnya. Aku tega membiarkan Aris berjalan pulang sendirian. Dia mengaku mengantarnya pulang. Sebenarnya saat berjalan aku tak bisa mengejar nakalmu yang lebar itu. Kemudian tiba-tiba Taeyong menyentuh mukanya hingga Yan menabrak punggung Taeyong. Aku memintamu lebih pelan. Lukanya berhenti. Dia mengaku rasa ada yang mengikuti kita. Berjalanlah lebih cepat. Ucap Taeyong pelan. Ini rumahmu, tanya Taeyong ingin mengamuk. Masuklah, aku akan keluar. Semua tamu masuk dulu. Setelah kejadian Paris akan mengangkat sentuh aku. Taeyong merasa rendah. Dia pun merasa suka duduknya setelah dia mengikuti mereka. Apa kau tinggal sendirian? Tanya Taeyong entah kenapa. Dia merasa bahwa Yan berada di situ di depannya. Lagi-lagi Yan mengamuk. Taeyong berjalan masuk ke rumah sedikit diikuti Yan setelah membuka pintu yang terkunci. Mereka pun masuk. Di mana Taeyong duduk pada meja makan. Dia melihat sendirian tanpa adanya orang dewasa dan hal yang manis. Ia pun di rumah yang kunci. Dia cukup di kamar sekarang. Banyak bisa mengambil kunci itu dan melakukan kegiatan di rumahnya. Aku akan menyebabkan cukup panas. Ucap yang menyadarkan Taeyong dari lamunannya. Taeyong tahu dijawab motif momentum. Dia memperhatikan dulu selain kumpul di dapur kecilnya. Yang terbawa kecil paksa ingin lucu setiap hari. Kau selalu menambahkan teman. Sekarang aku memilikinya. Karena ini rupanya ucap Taeyong sedih. Benar juga, aku harus cepat bodoh karena mengatakan itu. Kau mau bodoh?
Janganlah tapi biarlah hati sangat bosan. Aku akan memilih A jika aku mendapatkan nilai A. Maka jika begitu aku akan berusaha sebaik mungkin. Ian senang-senang, bukan karena ada yang Taeyong harapkan, tapi karena Ian merasa Taeyong telah melihat keberadaannya dan perasaan Ian jika dia bisa membuat Taeyong menyukainya semakin kuat. Aku tulus dengan nilai yang bagus. Aku lakukan ketika kata Ian menganggap dirinya sendiri semua terjadi sangat cepat di dalam mobil. Kami dan Sophie melaju dengan kecepatan tinggi. Aku langsung melakukan kemudian hingga mobil kami berguling dan aku terpental keluar dan jauh dari mobil. Aku merasakan sakit dari seluruh badanku. Aku berusaha meromel wajah. Ia berdarah sampai aku tak bisa mengenalinya. Lalu aku melihat bahwa dia juga mengeluarkan banyak darah. Lepasan tidak sadarkan diri, ia menyeka air matanya dan meletakkan celak panas di atas meja. Yami menolak sudah napas karena kepala merasa tak bisa menafas karena mama sudah tiada. Sejenak aku akan hidup dengan baik. Setelah mengatakan itu, aku tak sadarkan diri sebelum meninggal. Dia menarik Ian pada kepalanya dan mengambilkan kepala yang pada dadanya, membiarkan Ian menangis. Maafkan aku, ucap Taeyong. Ian menggelengkan kepalanya dengan mendekapkan Taeyong. Ian bangun dengan terkejut. Dia melihat Taeyong duduk dengan posisi duduk pasti menyakitkan duduk seperti ini. Batin Ian, dia beranjak dari sofa dan menyelimuti Taeyong dengan kain yang menyelimutinya, lalu pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Harami dan kelinci adalah menu sarapannya kali ini. Setelah semua siap, dia meletakkan makanan itu di meja makan. Sambil melanjutkan begitu saja, Ian terkejut sama karena Taeyong tiba-tiba sudah di belakangnya. Sarapan sudah siap, duduk makan tentunya. Kau bilang makanan sampah ini sarapan. Bagaimana kau bisa memakan semua makanan instan untuk sarapan? Dia menatapnya dengan tak percaya. Dia melihat itu berjalan. Dia ikut duduk di depan Ian dan akhirnya memakan ramen bahkan lalu. Kau makannya, kau bilang ini makanan sampah. Tidak ada makanan yang kau makan. Nona merah menghadapi Ian. Dia tidak percaya apa yang didengar. Dia menyamati, tentu dia akan duduk bersama berdoa. Terima kasih Sumbi, aku akan berusaha untuk mendapatkan hadiah darimu. Aku akan mendapatkan jika mendapatkan doa. Taeyong tersenyum pada Ian. Pulang, dia berdoanya yakin Ian masih keberatan bernafas karena masih muda itu. Lain saya menangkap lama sekali aku tidak kesini. Ia sangat bahagia. Taeyong seperti saya terhipnotis dengan senyuman Ian. Ikut tersenyum. Kapan terakhir kali kau kemari? Mungkin tak bisa mengingatnya, ini sudah lama sekali.
Habiskan makanannya lalu kita coba wahana yang lainnya. Setelah istirahatkan berbagai di tempat inilah suasana sedihnya perjalanan. Theo memegang tangan Ian. Orang-orang pasti akan mengira mereka adalah sepasang kekasih. Sebenarnya kepalamu akan terputus kalau terus seperti itu. Kau tahu? Theo tersenyum jahil. Kamu apa tahu? Aku tahu semua yang kau lakukan karena aku menyukaimu. Ia meninggikan suaranya. Moodnya sedang tidak baik. Bagaimana tidak sejak tadi? Theo terus memperhatikan wanita-wanita cantik yang di depannya, bahkan sampai menoleh demi melihat mereka. Theo tidak menyadari jika ada hati yang tersakiti karena perkataan tajamnya. Rupanya menunjukkan jika dia sangat kecewa. Baiklah, jika begitu aku tak akan mengganggumu. Senang-senanglah dengan wanita itu yang berjalan menjauhnya. Makanya terhenti saat tangannya ditarik oleh Theo. Aku akan membantu aku bisa pulang sendiri, lepaskan aku. Dia membantahku nyawamu dalam bahaya. Dia melihat sekali lagi berdudungan. Itu lagi, dia merasa saja menarik Ian pergi ke tempat parkir. Ian mengikuti Theo yang terus menariknya. Rasa kesal terus menyuruh dia berjanji setelah ini dia akan melupakan Theo. Aku membenci makin Theo. Sampai lepaskan, ini menyakitkan. Ian berontak agar Theo melepaskan tangannya, tapi bukannya melepaskannya. Theo menatap tajam Ian, sorot kemarahan karena Ian tidak mau dia. Theo melakukan ini karena dia tidak mau terjadi hal buruk pada Ian. Theo merasa sosok berdudung itu terus mengintai mereka, bersedia menginginkan sesuatu dari Theo atau Ian. Aku tak peduli lagi pula apa yang mereka inginkan dari gadis sepertiku. Menyingkirlah dariku, kini Theo. Sekarang aku membencimu. Ia melepaskan tangannya. Terserah, aku tak peduli padamu. Pergilah. Ia berjalan meninggalkan Theo. Dia terus memikirkan cepat Theo. Apa dia mengeluh cerita? Apa dia? Aku tak melihat ada orang yang begitu baik yang menginginkan mereka dariku. Aku hanya gadis miskin yang tidak punya apa-apa. Puasaku sudah membawanya, ucap Theo tenang di sebelah Ian. Pria itu mendorongnya hingga bersungkur di hadapan wanita histeris. Sedangkan nomor lain, Theo tetap gelisah. Dia menyesal karena membiarkannya pergi, padahal dia tahu jika ada orang yang mengikutinya sejak tadi. Dia mengambil ponselnya dari saku mantelnya ketika merasakan benda bersegi itu bergetar. Ya kasihan gadis itu tidak bersamaku. Jika kau ingin dia selamat, kembalilah padaku, kini Theo. Suara wanita di seberang sana membuat Theo menegak. Di mana kau sekarang? Tenanglah Theo, si gadis itu bergantung padamu. Kembalilah padaku dan aku akan melepaskan gadis ini. Tak ada suara lagi dari wanita di telepon, hanya terdengar suara teriakan kesakitan seorang gadis. Ian, Romanti yang mendadak waktunya tak bisa berpikir jernih. Dia tidak tahu harus bagaimana. Gadis yang disukainya sedang berada dalam bahaya.